al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa. Qalu berkata siapa Bani Israil? Ya Musa, wahai Musa, inna sesungguhnya kami itulah nadkhula, tidak akan masuk kami pada Ardul Muqaddasah abadan selama-lamanya. Nadamu selagi menetap siapa kaum Ad kata kemarin ya, fiha di dalam Ardul Muqaddasah. Fadhab maka pergilah engkau. Fadhab maka pergilah engkau. Anta dia dirimu, warabbuka dan saudara dan saudaramu. Fakotilas maka berperang. Fakotilah maka memerangilah kalian. Dan dimaksud di sini adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Pada kaum inna sesungguhnya kami Haruna di tempat ini itu qaiduna, orang-orang yang akan duduk, yang akan menunggu. Anil kitali meninggalkan perang. Qala berkata siapa Musa, Nabi Musa alaihi salam. Hina idin di waktu berperang tersebut, atau di waktu qalu ya Musa, hina idin di waktu qalu ya Musa innalan nadkhulaha ila akhirih. Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku itulah amliku tidak bisa menguasai aku illa nafsi kecuali pada diri, wa illa fi dan kecuali saudaraku, wala amliku dan tidak memiliki aku, ghairahuma pada selainnya nafsi, wa akhi Fa'adiburo maka memaksa aku pada kaum ala ta'ati atas taat. Tapi inilah amliku illa nafsi wa akhil fafruq. Maka mudah-mudahan memisahkan engkau. Fasil artinya memisahkanlah Tuhan. Di sini Allah yang dimaksud. Bainana di antara kami, wa bainal qaumi dan di antara kaum al-fasiqina yang fasik. Al-fasiqina yang fasik-fasik siapa kaum? Mereka semua tidak mau turut serta di dalam perjuangan Nabi Musa. Setelah diberikan anugerah oleh Allah dari sekian banyaknya Bani Israel yang ikut, yang benar-benar taat dan mau menjadi pimpinan-pimpinan yang mengajak pada kelompok-kelompok itu, hanya ada dua yang kemarin diceritakan adalah Yusha dan Kaleb. Hanya itu. Pimpinan yang lain ya ikut-ikut pengikutnya, karena ikut-ikut jadi pengikut karena banyak temannya mengikuti terhadap Nabi Musa. Ya, Nabi Musa kan dalam perjuangannya tidak sendirian. Sering saya ceritakan Nabi Musa itu bersama dengan ibunya, dengan kakaknya. Terus kemudian
apa namanya, di dalam hal ini Nabi Musa pergi sendirian, hanya berdua, dan mengatakan Robbi ini la amliku illa nafsi, saya hanya punya diri saya sendiri dan saudara saya. Wafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Maka minta pada Allah, ya Allah, pisahkanlah kami dari orang-orang yang fasik. Karena memang berat ya. Orang-orang fasik itu apa namanya, adalah mereka yang terbiasa dengan pelanggaran. Sudah berada di dalam kesulitan, diajak untuk bareng-bareng berjuang nggak mau. Ini karakter orang-orang fasik, terutama berjuang di jalan Allah. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala lalu pada Musa, fa'innaha, maka sesungguhnya ardul muqaddasah, ardul muqaddasati, artinya bumi yang disucikan, itu muharramatun, diharamkan, alaihim atas kaumil fasikin. Apa ayat dulu untuknya masuk siapa kaumil fasikin pada ardul muqaddasah. Arba'ina di waktu 40 apanya sanatan tahunnya. Akhirnya yang masuk ke ardul muqaddasah itu hanya Nabi Musa. Sementara mereka yang tidak mau masuk, seperti yang diperintahkan oleh Allah, dibuat bingung selama arba'ina sanatan. Yatimuna dalam keadaan bingung siapa? Qaumil fasikin. Yatahayyaruna artinya bingung siapa qaumil fasikin fil ardi bumi. Wahya adapun al-ard, adapun fil ard itu tis'atu farasiqa, 7 beberapa pos. Qala berkata guru tentang tis'ata farasik siapa Ibnu Abbasin, Abdullah bin Abbas. Fala taksa, maka jangan sedih engkau. Fala taksa, maka jangan sedih engkau wahai Musa. Tahzan artinya sedih engkau ala qaumil fasikina, atas kaum yang fasik. Ruwiya diriwayatkan apa annahum sesungguhnya qaumil fasikin itu kamu ada siapa qaumil fasikin itu ya sayyaruna berjalan siapa qaumil fasikin al-laila di malam hari. Jadina dalam keadaan bersungguh-sungguh. Faida asbahu, maka ketika masuk pagi hari siapa qaumil fasikin, idan maka di waktu asbahu adapun qaumil fasikin itu fil maudhi'i di dalam tempat. Itu fil maudhi'i di dalam tempat alladzi tada'u yang memulai siapa qaumil fasikin min budali maudhi'i dibuat bingung. Diriwayatkan, dikisahkan bahwa orang-orang fasik ini setelah ditinggal masuk duluan oleh Nabi Musa, mereka terus berjalan sebenarnya melewati 7 pos untuk menuju pintu negeri Syam, untuk menuju pintu Ardul Muqaddasah. Setiap malam mereka berjalan, paginya nyampe situ lagi. Malam jalan lagi, pagi ternyata loh kok masih muter-muter di sini. Jadi dibuat bingung. Kadalika wayasiruna dan berjalan siapa qaumil fasikin an-nahara di siang hari. Kadalika sebagaimana asbahu hatta inqoridu sehingga mati atau sampai mati siapa qaumil fasikin. Kulahum ya semuanya qaumil fasikin ilaman kecuali orang lam yablu yang tidak sampai siapa man al-ishrina pada masa 20.
al-ishrina pada jumlah 20, maksudnya hanya 20 orang yang tersisa dari sekian banyak kaum Bani Israel yang mati dalam kebingungan itu lebih banyak, hanya tersisa 20 orang. Bila dikatakan apa wakanu situmiati alfin, wakanu dan ada siapa kaum fasikin itu sitamiata alfin 600.000 jumlahnya. Wa mata dan mati siapa Harun, Nabi Harun, wa Musa dan Nabi Musa, fitihi di apa namanya, di daerah Atif, di padang pasirnya. Wakana dan ada apa mata Harun wa Musa itu rahmatan sebagai rahmat lahuma bagi Harun wa Musa. Wa adaban dan menjadi adab diulaika terhadap seluruhnya Bani Israel. Wa sa'ala dan bertanya siapa Musa. Wa sa'ala dan minta siapa Musa, Nabi Musa, Rabbahu pada Tuhannya Musa, inda mautihi ketika menghadapi kematiannya Musa. Ayudnya pada untuknya mendekatkan siapa Allah kepada Musa minal ardil muqaddasati dari bumi yang disucikan. Romiyatan dengan jarak satu lemparan dihajari dengan batu. Fa'adna atau lebih dekat batu dari romiyah. Sama sebagaimana keterangan fil hadis yang berada dalam hadis. Wanubi'a dan dijadikan nabi siapa Yusha'u, Nabi Yusha' ba'dal arba'ina setelah waktu 40 tahun. Wa umiro dan diperintahkan ba'dal arba'ina di waktu setelah 40. Wa umiro dan diperintahkan siapa Yusha' di kita lil jabarina dengan memerangi orang-orang yang sombong. Fasaro maka berjalan siapa Yusha' dengan orang bakia yang tersisa siapa man ma'alu beserta Yusha'. Waqatala dan memerangi siapa Yusha' pada al-jabbarin wakana dan ada apa kital itu yaumal jum'ati di hari Jumat. Wa ukifat dan dihentikan lahu karena Yusha' apa asyamsu matahari saatan di waktu seketika. Hatta farogo sehingga selesai siapa Yusha' min kita dari memerangi al-jabari. Ini seakan-akan mustahil, tapi Allah Maha Kuasa. Setelah kematian Nabi Musa, jadi seperti yang dikatakan oleh para ulama, ya, dikatakan di sini tadi bahwa dalam perjuangan tersebut akhirnya Nabi Harun dan Nabi Musa bertemu dengan kematian, meninggal di perjalanan ketika hampir sampai ke negeri Syam. Itu menjadi rahmat. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa. Diutuslah beliau menjadi seorang nabi, lalu berjuang untuk memerangi kaum Ad, ya, orang-orang yang sombong ini, orang-orang kuat yang sombong ini diperangi oleh Nabi Musa. Dan di sini ada mukjizat Allah berupa pada saat peristiwa perang di hari Jumat tersebut dihentikan, waktu dihentikan. Nah, ini kayak di film-film itu ya, orang-orang waktunya mandek.
seperti yang di film-film fantasi itu. Ini pernah peristiwa ini terjadi oleh Nabi Yusuf. Dihentikan waktu sampai selesai perang, sampai semuanya terbunuh, dan ini kehendak Allah. Ini mukjizat Allah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang mau berjuang pada saat ini. Sampai kapan? Hatta faragha min qitalihi. Ini seakan-akan mustahil, tapi ini terjadi. Memang Jumat di hari itu dipanjangkan oleh Allah, dihentikan waktunya, tidak ada perputaran waktu. Kalau waktu itu berhenti, otomatis perputaran bumi dan matahari berhenti, tidak ada bayangan yang berjalan, bisa jadi arah mata angin juga berhenti, ya, cahaya juga berhenti. Wallahu a'lam seperti apa kejadiannya kira-kira. Ya. Kalau di satu tempat waktu dihentikan 1 jam, ya, kalau dikatakan di sini saatan di waktu 1 jam, ya, mungkin akan terjadi hal lain di muka bumi yang lain ya. Tapi ini adalah kuasa Allah, ini kehendak Allah, dan memang ada di kehendak Allah itu benar adanya. Jadi saya melihat berita tentang Palestina ini ya, ada badai di Israel. Jadi mestinya pasukan Israel ini akan melakukan akan melakukan perlawanan ke Gaza, tapi tidak bisa melakukan perjalanan karena semenjak kemarin daerah perbatasan yang kita dengan Gaza di Palestina itu terjadi banjir besar, dan juga ada badai pasir kuning. Dilihat dari drone itu daerah Sidon itu menguning, jadi pasirnya kalau dipegang bukan seperti warna pasir ya, ini kuning. Bahkan di zaman modern Allah masih terus menunjukkan kuasanya. Jadi kalau kita bayangkan kok kita mungkin gimana ya, seperti apa kejadiannya, apalagi yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu, di mana segala keputusan antara bumi dan langit itu belum ada batas. Para raja, para nabi itu dipilih oleh Allah langsung. Malaikat itu menunjukkan Allah itu menunjukkan mukjizatnya langsung kepada manusia pada masa itu. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana di saat itu waktu dihentikan itu seperti apa. Itulah kuasa Allah yang ditunjukkan kepada asis kita ini. Ini kita ini berikutnya, warawa dan meriwayatkan siapa Ahmadu Imam Ahmad fi musnadihi di dalam isnadnya Ahmad haditha pada sebuah hadis. Anna syamsa, sesungguhnya matahari itu lam tuhbas, tidak di tidak dijaga apa syams ala basyarin atas manusia, illa liyusha'a, kecuali karena Nabi Yusha. Layalia di malam hari, sawa berjalan siapa Yusha ila Baitul Muqaddasi, di Baitul Muqaddas. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa matahari itu tidak pernah dijaga peredarannya kecuali untuk Nabi Yusha. Kalau sudah pernah dikatakan seperti ini, maka peredaran matahari ini adalah sesuatu yang tidak bisa direkayasa. Sesuatu yang tidak bisa direkayasa. Dan ini bisa dipastikan. Kalau rekayasa sekedar kekuatan cahayanya, ya mungkin manusia bisa. Ya. Ada satu daerah yang memang di sini tidak pernah terbit matahari. Ya.
atau di saat musim panas, mataharinya begitu lama, ya, jam 1 malam itu sudah terbit. Ada satu daerah di Swedia itu jam 1 pagi itu matahari sudah terbit. Jadi kalau puasanya orang-orang sana ya sekitar hampir 22 atau 23 jam. Terawih dulu. Ya. Jadi waktu dari maghrib isya subuh itu hanya sekitar 2 atau 1 jam nih, kalau pas parah-parahnya. Bersyukur awak dewi wong Indonesia. Kok saya mek pirang jam awak dewi? Kalau lek pas wayahe panas. Sekarang aja udah bayangin ya. Lu iki durung Ramadan, mulai Ramadan panasnya ya opo. Padahal ada orang muslim di daerah lain yang merasakan puasa hampir 23 jam. Mari buka, sambung nang sholat maghrib, sambung nang sholat isya, nang terawih langsung sahur. Karena masa waktu itu hanya sekitar 1 jam lebih sedikit. Dan ini untuk daerah lain ya nggak bisa direkayasa. Perputaran matahari ini tidak akan pernah terjadi lagi kecuali yang kecuali atas kuasa Allah ya. Tapi selama peredaran perputaran bumi dan seisinya ini hanya pernah terjadi pada peristiwa Nabi Musa. Matahari pernah dihentikan karena Nabi Musa. Watlu dan membacakanlah engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, alaihim atas kaum, ala kaumika artinya atas kaummu. Naba abnai Adama pada ceritanya anak-anak Adam. Pada ceritanya 2 anak Nabi Adam. Habila yaitu Habil, wa Qabila dan Qabil. Bil haqi dengan benar. Muta'alliqun adapun bil haqi itu berta'alluq bi utlu dengan lafaz utlu. Idh qarraba karena berkurban siapa ibnai Adam kurbanan dengan sebuah kurban ilallahi pada Allah. Wa huwa adapun kurban itu kabshin kambing gibas liha bila bagi Habil. Kabshin kita kata. Wazarun dan gandum liko bila bagi Qabil. Fatukub bila maka diterima apa kurban min ahadihima dari salah satunya ibnai Adam. Wa huwa adapun ahad itu Habilu Habil. Di an-nazalat dengan untuknya turun apa narun api minas sama'i dari langit. Fa'akalat maka melebur apa nar kurbanahu pada kurbannya Habil. Walam yutaqabbal dan tidak diterima minal akhori dari yang lain. Wa huwa adapun akhor itu Qabilu Habil. Itu Qabilu Qabil. Fawadiba maka marah siapa Qabil. Wa atmaro dan menyimpan siapa Qabil al-hasada pada hasud. Fi nafsihi di dalam hatinya Qabil ila an hajja sampai untuknya haji siapa Adamu Nabi Adam alaihissalam. Qala berkata siapa akhor lahu pada ahad la aqtulanna maka benar-benar akan membunuh aku kepadamu. Qala berkata siapa ahad 5 karena apa? Qala berkata siapa akhor litukub bila karena diterima apa kurbanuka kurbanmu duni bukan kurbanku.
Qala berkata Ahad, innama yataqabbalu, sesungguhnya hanya menerima siapa Allah minal muttaqina, dari orang-orang yang bertakwa. Rasulullah kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan kisah tentang Qabil dan Habil kepada umatnya. Kisahkan dengan hak apa yang merusak hubungan mereka. Dan ternyata di sini adalah hasud. Di sini adalah hasud. Walam yutaqabbal minal akhir wa huwa Qabil. Qabil hasud dengan saudaranya Habil. Maka kemudian ini yang menjadi catatan para ulama ya, bahwasanya hasud itu adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah, baik itu di langit maupun di bumi. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah di langit oleh setan dan iblis, yang hasud terhadap Nabi Adam alaihissalam. Kemudian menjadi dosa pertama yang menjadi penyebab kejahatan, ya, yang menjadi penyebab pembunuhan, ya hasud ini. Hasud ini kemudian juga menjadi dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah di bumi. Ya, hasud ini. Kita mudah-mudahan kita bisa selamat dari kebiasaan hasud. Hasud itu tidak terlihat dari luar, tapi kita bisa melihat, kita bisa merasakannya sendiri. Dan mudah-mudahan kita terselamatkan. La in basatta wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Al-Fatihah.